ibu-ibu yang saya hormati, karena guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sama-sama kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarramah Ustazah Hajah Dr. Hana Sarwa Matsuni. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhumah Ustazah Jaindun, Bapak Kiai Haji Nur Hasan, Ustaz Dr. Saji Bunyamin, mudah-mudahan dia sehat dan sempurna. Ibu Ustazah Jeneng, Ibu Mama, Ibu Haji Ika dan seluruh keluarga, para pengurus, Bu Haji Eti, Bu Haji Oom, yang terhormat Ibu Haji Wadaah, Ibu Ate beserta Ibu Rodiah, para orang tua, Ustazah Jaidah, semua yang hadir, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna Allahumma alimna ma yanfa'una ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahil ahadis samad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu zikir bulan Rajab. Bismillah, halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashfaqu salasatun ahmaru wa asfaru wa abyadu. Bermula mega itu tiga. Pertama mega yang merah. Kedua
mega yang kuning. Mega yang kuning. Ketiga, Ketiga, mega yang putih. mega yang putih. Al-ahmaru Al-ahmaru maghribun. maghribun. Mega yang merah itu Mega yang merah itu waktu maghrib. waktu maghrib. Wal asfaru Wal asfaru wal abyadu wal abyadu isyaun. isyaun. Mega yang kuning Mega yang kuning dan putih itu dan putih itu isya. isya. Wa yundabu Wa yundabu takhiru akhiru salatil isya'i salatil isya'i ila ayyaghiba ila ayyaghiba asyafaqul asfaru asyafaqul asfaru wal abyadu. wal abyadu. Dan disunatkan Dan disunatkan mentakhirkan sholat isya mengakhirkan sholat isya hingga bahwa hilang hingga bahwa hilang oleh mega yang kuning oleh mega yang kuning dan yang putih. dan yang putih. Tahrumus sholatu Tahrumus sholatu allati laisa laha allati laisa laha sababun mutaqaddimun sababun mutaqaddim wala muqarinun wala muqarinun fi khamsati awqatin. fi khamsati awqatin. Haramlah sholat Haramlah sholat yang tidak baginya sebab yang tidak berjasa yang terdahulu yang terdahulu yang tidak beserta apa-apa tidak berserta pada 5 waktu. pada 5 waktu. Inda tulu'i syamsi Inda tulu'i syamsi hatta tarfi'a hatta tartafi'a qadra rumhin. qadra rumhin. Pertama, pada ketika terbit matahari sehingga naik matahari sehingga naik matahari sekedar segala. segala Wa indal istiwa'i wa indal istiwa'i fi ghairi fi ghairi yaumil jumu'ati yaumil jum'ati hatta tazula. hatta tazula. Dan ketika Dan ketika rembang matahari matahari pada bukan hari Jumat pada bulan hari Jumat hingga tergelincir matahari. hingga tergelincir Wa matahari indal isfirari wa indal isfirari hatta taghruba. hatta taghruba. Dan ketika kuning matahari Dan ketika kuning matahari hingga masuk matahari. hingga masuk matahari Wa ba'da sholatis subhi wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'asy syamsu. hatta tatlu'a syamsu. Sesudah sholat subuh Sesudah sholat subuh hingga terbit matahari. hingga terbit matahari Wa ba'da sholatil asri wa ba'da sholatil asri hatta taghruba. hatta taghruba. Sesudah sholat asar Sesudah sholat asar hingga masuk matahari. hingga masuk matahari. Allahu a'lam bishawab. Mega itu ada 4, ada 3. 1 mega merah. Kalau mega sudah mulai memerah, maka tandanya maghrib sudah datang. Waktu maghrib sudah datang. Wa asfaru wa abyadu. Mega kuning dan mega putih menandai datangnya waktu isya. Kalau mau lihat alam. Sekarang kan kita ngelihat alam, dengerin aja azan, lihat aja jam. Tapi kenapa ini masih dipelajari? Kita nggak ngerti situasi dunia ini nanti kayak gimana. Kalau tiba-tiba teknologinya error, kita mau sholat nggak punya pedoman. Kalau lagi kayak gini aman-aman aja, nggak perlu lihat gejala alam, nggak perlu lihat mega. Udah, dikit aja azan. Setelahnya itu HP-nya bunyi dia. Kalau semuanya dimatiin teknologi
gimana kurang canggihnya itu Amerika. Tiba-tiba Los Angeles habis berapa ratus ribu hektar habis semua sekejap mata, Bu. Itu namanya Junudus Samawat, tentara langit, Bu. Itu sekarang belum selesai. Los Angeles, California mulai lagi api masuk. Ada apa? Peringatan dari Allah, bukan untuk Amerika doang. Kita juga diperingatin, hati-hati, jangan suka melanggar aturan Allah, jangan suka berbuat zolim. Maksud Allah kita nggak ngerti. Yang jelas pelajaran. Tapi kita tetap secara kemanusiaan harus berempati, mendoakan. Bagi yang kena biar sobat, bagi yang hilang hartanya biar Allah ganti. Nggak rugi tau doain orang. Bodo amat dia orang kafir, nggak boleh begitu. Secara kemanusiaan dia saudara. Secara kemanusiaan dianya jahat, rakyatnya nggak jahat. Rakyatnya nggak sedih. Yang di atas kali kita nggak tahu. Indonesia aja itu tiba-tiba udah pagar laut 30 km. Masa 7 bulan dikerjain nggak ketahuan? Bohong aja. 7 bulan dikerjain pagar laut, masa nggak ketahuan lah. Cuman belanda tahu aja. Mau tuh Junudus Samawat turun, datang tsunami. Yang kena siapa? Semua. 30 km pesisir Tangerang pagar, Bu. Ternyata di bawahnya udah dipetak. Saya semalam tidur sampai kemalaman dengerin itu talk show, berdebat. Udah perih banget mata. Jam 9 udah ambil wudhu aja, matiin aja. Kalau juga tahu juga kagak. Tapi penasaran. Pengen lihat, nggak punya kepentingan deh kayaknya, tapi ya sekedar informasi. Itu, Bu, 7 bulan bikin pagar laut, tingginya 8 meter. Salah tahu. Itu angkatan laut gimana? Angkatan laut juga. Polisi laut? Harusnya tahu nggak? Lurahnya harusnya? Tapi susah. Ini bicaranya kelas tinggi politiknya ini. Tapi ya kita segera komentar aja. Kalau Allah nanti marah, bukan cuma dia yang kena, semua kena. Di pagar laut 30 km. Woi, buat apa? Ya reklamasi lah. Bikin daratan, pasir udah masuk. Malam-malam bang. Jangan banyak-banyak, ntar ada yang rekam. Rekam diviralin. Bu, jangan biasain tuh, Bu. Kalau ibu lagi dengar kajian, lagi belajar, pegang HP, viralin. Jangan, kasihan gurunya, Bu. Kalau ditangkap aja. Viral. Ini usaha kampungan nih ngomongin reklamasi. Nah, terus kalau kita udah masuk sana, nggak ada yang belain. Tapi kita komentar boleh dong. Ada kecemburuan. Kenapa? Kita punya kepentingan damai, punya kepentingan Allah nggak marah. Orang yang mungkin salah kalau Allah marah sama semua nggak? Sama semua yang lain zikir. Obdikili warhamni watu malah. Yang sudah matok. Ada parah. Udah 7 bulan baru rame sekarang. Tahu rame juga ditindak apa enggak nggak tahu gitu. Tapi saya emang nggak yakin kadang-kadang. Tahu orang nyolong motor aja tahu. Ada CCTV. Susah, Bu, susah. Lagi rame-rame makan gratis laut gitu. Tahu di pagar. Kasian banget Pak Bowo dah. Dia kan yang pusingnya dia Pak Bowo. Iya, mudah-mudahan cepat selesai lah. Jadi kalau
mega sudah mulai memerah, tandanya datang waktu maghrib. Kalau tanda meganya menguning dan memutih, masuk waktu waktu isya. Ketika datang waktu isya, sunnahnya sholat isya lambat. Tapi lambatnya bukan ngobrol, bukan duduk di kafe, bukan pasang TikTok, bukan WA, bukan lihat status orang, bukan baca macam-macam, tapi zikir. Duduk aja sambil zikir. Kuat nggak? Kalau nggak kuat ya lebih baik cepatan sholatnya. Dari maghrib, isyanya sudah dilambatin, boleh jam 11, apa-apa. Tapi bukan tidur. Dari abis maghrib zikir sampai menjelang sholat isyanya, sunnahnya di akhir waktu. Kalau nggak kuat, nggak usah. Pas datang isya langsung sholat. Kita dari maghrib sampai isya aja nahanin pinggang udah pegel. Kenapa? Karena ibu-ibu nunggu waktu sholat ke sholat yang lain, luar riba, kata Rasul. Itulah ikatan antara dia dengan Allah Subhanahu, dan itu yang akan menjadikan hidup dia mulia. Dan yang paling gampang nungguin dari satu waktu ke waktu yang lain, maghrib dan isya, karena nggak terlalu lama. Isyanya sudah dilambatin, nggak kuat. Kalau ibu mau ngelakuin, memang khusus sholat isya boleh terlambatnya bukan karena malas, terlambatnya bukan karena tiduran, terlambatnya bukan karena nonton TV, terlambatnya bukan karena lihat status orang, terlambatnya bukan main TikTok, tapi zikir. Nggak kuat, ya udah tepat waktu lebih baik. Yang selanjutnya, sholat dilarang oleh agama. Di sini bilang diharamkan pada 5 waktu kalau dikerjakan tanpa ada sebab. Kapan itu nggak boleh sholat? Yang pertama, ketika terbit matahari sampai matahari lempeng sekitar 1 galak. Jadi pas habis sholat subuh, jangan sholat dulu, paling tidak 3/4 jam setelah sholat subuh baru boleh sholat. Namanya isyraq. Namanya isyraq. 1 jam seperempat setelah subuh, setelah isyraq boleh masuk sholat duha. Jadi ibu sekarang jam 6 udah boleh sholat duha. Karena apa? Karena subuhnya jam 4:30. Berarti dari 4:30 ke jam 6, 1 jam setengah udah lewat, udah boleh sholat duha. Saya sering banget sholat tadi jam 6 lewat 5 menit udah sholat, karena udah masuk waktunya. Kalau yang sempurna sih jam 9, ya bisa kagak sholat dah, udah ngayap. Tapi kalau lagi nggak ngapa-ngapain ya ambil yang bagus, jam 9. Cuman hati-hati ketinggalan. Oh iya belum sholat duha, tahu-tahu udah Allahu Akbar. Iya, itu zuhur. Ketinggalan. Daripada ketinggalan, kalau biasa pagi aja. Yang kedua, dilarang sholat pada waktu istiwa. Maksudnya istiwa itu matahari lempeng di atas kepala. Kalau kita diri bayangannya nggak ada, bayangannya ketutup dengan badannya, maka itu namanya istiwa. Jangan sholat kalau nggak ada sebab. Kalau ada sebab boleh nggak sholat? Boleh. Seperti apa? Sholat sunat wudhu. Ada sebab nggak? Ada. Kenapa sholat wada'ah? Saya habis wudhu, maka saya sholat sunat wudhu. Kenapa mate sholat mutlak? Nggak boleh. Sholat mutlak itu sholat tanpa sebab, nggak boleh. Sampai kapan? Sampai tergelincir matahari. Tapi di sini gimana kalau di Jumat? Kita mau sholat Jumat, padahal matahari belum condong, belum tergelincir. Boleh nggak sholat di hari Jumat? Boleh.
Kenapa? Mungkin ada sebab sholatnya, tahiyat masjid. Yang ketiga, nggak boleh sholat ketika al-isfirari hatta tagruba, ketika kuning matahari sehingga dia tenggelam. Kan matahari kalau mau tenggelam menguning tuh, menguning hilang. Jangan sholat. Yang keempat, ba'da sholatis subhi hatta tatlu'as syamsu, ketika sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kelima, ba'da sholatil asri hatta tagrubah, selesai sholat asar sampai terbenam matahari tidak boleh mengerjakan sholat sunat. Bagaimana kalau habis pergi terlambat, sholat asar belum? Ini kan yang nggak boleh sesudah sholat asar. Kalau belum, berarti wajib. Kan udah mau menjelang terbenam matahari, sebelum azan dikumandangkan masih boleh sholat. Sholat yang barusan terlambat. Lah baru 1 rakaat udah azan, terusin. Karena kalau kita batalin justru jadi nggak sholat. Kan harusnya kalau datang azan kita lagi sholat sunat, batalin. Tapi ini karena sholatnya terlambat, datang azan, terusin supaya tidak meninggalkan sholat. Jadi ada 5 waktu yang dilarang sholat kalau tidak ada sebab, seperti sholat sunat mutlak. Tapi kalau ada sebab, karena terlambat sholatnya, karena sholat sunat wudhu, maka boleh. Wallahu a'lam bishawab. Bulan besok kita nutup, mudah-mudahan punya rezeki bawa sama aja dia. Besok nih ibu, dimana aja nutup ibu kena dimintain duitnya mulu. Kalau ada ibu kasih, kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya ngasihnya udah di Raudhus Salamah, nanti di sono nggak ngasih nggak apa-apa. Yang penting ibu ngaji, jangan gara-gara nggak bisa amal ngaji enggak, dua-duanya nggak dapat, ilmunya nggak dapat, jariahnya nggak dapat. Malu sama ustazah, enggak, saya kagak liatin enggak. Cuman sekedar ngajak. Kalau ada ya ayo, nggak ada nggak apa-apa. Kenapa bu? Orang rezeki kalau emang lagi nggak ada banget. Tapi biasanya kalau diniatin sih, emang udah disiapin, biasanya ada, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Ada yang nanya apa enggak? Ini orang agak dikit nih. Aku mau nanya bu, saya ngaji ada teman kemarin Pak Ustadz bilangnya begini, kan sudah misalnya kalau jamaah itu kan bu ada 80 sekian jaraknya, 86 ya. 80 km. Ya, yang di bawah itu katanya, yang di bawah 86 jaraknya itu boleh kita ngerjain misalnya seumpama syukur sambil habis itu kita ngerjain pasang 4 rakaat, mungkin kalau kita ada di luar gitu. Atau misalnya kita hajatan katanya bu, boleh katanya dulu mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Mungkin sholatnya di ujung waktu. Enggak bu, jadi langsung hajatan. Iya, kalau lagi saya hajatan, sholat zuhurnya di ujung waktu, maka sholat zuhurnya 4, asalnya 4, tapi tidak dijamak. Iya, di ujung waktu harusnya. Ngerjainnya di ujung waktu. Belum masuk asar kan? Tungguin asar dikit lagi. Enggak katanya bu. Ya kalau syarat sah sholat itu, salah satunya syarat sah sholat masuk waktu. Kalau belum masuk waktu belum ada kewajiban, kecuali qasar jamak. Jamaknya jamak takdim. Kalau jamak takdim berarti waktu belum masuk. Tapi katanya enggak, katanya saya Nggak nanya sama dia. katanya kayak enak ada bininya juga di situ. Saya kayak enak gitu aja. Habis itu nggak mau saja aja deh gitu. Tapi nggak tuntas kalau nanya sama saya, yang ngeluarin pendapat dia.
Yang jawab saya, ilmunya beda. Kalau kayak saya bilang nggak bisa. Salah satu syarat sah sholat itu harus masuk waktu. Apakah itu jamak atau tamam? Kalau tamam kan waktu zuhur di waktu zuhur, 4 rakaat 4 rakaat, waktu asar di waktu asar, tetap 4 rakaat, itu namanya tamam. Sekarang kita mau ngerjain sholat asar, waktunya belum datang, berarti harus kosor. Kosornya kosor jamatan takdim. Zohornya udah masuk, asarnya belum, maka dikerjakan di zohor. Kok boleh? Karena jamak. Jadi harus sholat dulu. Ya udah, urusan dia dah. Ya, jadi kalau belum masuk waktu dan bukan di jamak takdim, ya nggak boleh. Mazhab mana aja nggak boleh. Ada, harus masuk waktu dulu. Ada juga mungkin dia keseleo aja kali itu. Ada juga mungkin karena lagi repot ngawinin banyak banget tamu, sholat zohornya terlambat aja. Semuanya asalnya jam 3 seperempat, sholat zohornya jam 3 dah. Sholat zohornya jam 3, kesek datang asar. Nah begitu datang asar, sholat asar, nggak dijamak. Tetap tunggu waktu. Ya udah bodo amat. Sama satu lagi Bu, masjid Bu, masjid di lingkungan kita itu, jadi pengurusnya itu Bu, tadinya ada orang kita 2 orang, terus yang lainnya itu orang luar, beda RW. Nah yang orang kita ini dipecat Bu, dikeluarkan, dimasukin lagi orang luar. Jadi yang mau saya tanyakan, masjid yang di tempat saya itu apakah harus pengurusnya itu orang sekitar kita kan, atau orang luar semua nggak apa-apa gitu? Tergantung kebijakan DKM. Kalau memang masih ada orang alim mau kerja bakti, kan DKM kerja bakti itu. Orang alim mau kerja bakti tanpa pamrih, tanpa gaji, cuma memakmurkan masjid, jauh lebih bagus penduduk situ, biar dia punya tanggung jawab dengan lingkungannya. Kecuali udah nggak ada orang baik di situ, nggak ada yang pintar di situ, imam rawatib nggak bisa, azan kagak ngerti, administrasi berantakan, ambil deh dari luar yang pintar. Nah, nggak apa-apa, tapi tersinggung nggak penduduk aslinya? Gue kayaknya nggak bisa, makanya lu pinter dong. Harus ada yang pinter. Di situ harus ada yang pinter dalam tanda kutip ya, bukan harus sarjana, bukan harus lulusan pesantren. Dia paham bagaimana mengatur masjid, siapa yang bilal, siapa yang imam, boleh apa enggak cari amal kalau lagi wirid, paling nggak paham itu. Dan dia juga mengerti kalau jadi imam zuhur itu seperti apa, imam asar seperti apa. Terus kalau yang azan siapa, bilal siapa, yang qomat azan siapa, qomat siapa, harus paham dia. Karena siapa yang azan itu yang qomat. Itu. Hah? Nggak harus ngerti. Nah, kalau nggak ngerti ya susah. Ya ada apa dikeluarkan. Mungkin ada kasus, bisa juga. Bisa ada kasus atau bisa administrasinya nggak beres, atau uang amalnya nyangkut, bisa juga nih, uang amal nyangkut nih, ada repot. Terus ada moralnya nggak bagus karena ada kasus, ada moralnya yang kurang bagus sehingga digantinya sama orang luar. Setuju nggak yang di dalam sama orang luar? Kan dipilih. Ya protes lah. Makanya itu negara kan protes Bu, tapi kayaknya belum. Protes, kenapa tiba-tiba diganti nih, ada apa? Kan masjid mah bukan punya orang, masjid itu udah punya Allah, udah wakaf, serahkan ke Allah. Siapa yang mengurus? Yang beragama Islam, yang punya tanggung jawab moral. Ini titipan Allah, harus nggak boleh mati di masjid, harus dimakmurkan terus. Ada yang sholat jamaah, ada kegiatan, ada apa, dan jangan dimiliki
Karena wakaf, artinya wakaf itu berhenti kepemilikan manusia, dikembalikan kepada Allah, itu namanya wakaf. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ibu-ibu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.